Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles dan juga jamaah yang lainnya. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di sore hari waktu Los Angeles dan di pagi hari waktu di Indonesia, melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah akan hidup kita, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Kita senantiasa berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles dan jamaah dimanapun saja berada, setelah pada 2 pekan lalu kita membahas tentang Piagam Madinah, dan saya katakan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis yang pertama yang ada di dunia, ya. Bagaimana dengan Piagam Madinah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun perlindungan satu dengan yang lain yang tinggal di Madinah, ya. Sampai kepada kisah yang terakhir bahwa ternyata Piagam Madinah ini dikhianati oleh orang-orang Yahudi, dan yang pertama kali mengkhianati adalah Banu Qainuqa, di mana mereka tidak puas hati dengan kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Ya. Jadi setelah Nabi SAW dengan para sahabat kembali dari perang Badar dengan membawa ghanimah, ya, dengan membawa harta rampasan yang demikian banyak, ini membuat iri dan dengki di kalangan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, dan puncaknya adalah bagaimana mereka menantang dengan mengatakan bahwa, ya, jangan merasa sesumbar, jangan merasa sombong dengan kemenangan terhadap orang-orang Quraisy, karena seandainya engkau berhadapan dengan kami, maka belum tentu kejadiannya seperti perang Badar. Ya. Dan yang memicu kemudian perang Banu Qainuqa ini adalah ketika seorang muslimah yang pergi ke pasar Qainuqa dan ternyata beliau dilecehkan kehormatannya, yaitu hijab beliau oleh pedagang di sana kemudian diikat, sehingga pada saat beliau bangkit dari tempat duduknya tersingkaplah auratnya. Saat itu ada seorang muslim yang melihat, langsung kemudian, ya, menyelesaikan masalah ini, membunuh kepada pedagang tersebut, dan kemudian muslim tersebut dikeroyok oleh orang-orang Yahudi dan kemudian tewaslah beliau. Dan inilah yang kemudian memicu terjadinya perang Banu Qainuqa, dan dengan demikian maka Bani Qainuqa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Madinah setelah sebelumnya Abdullah bin Ubay bin Salul minta kepada Nabi SAW agar diberikan keringanan kepada mereka. Saat ini kita akan bercerita tentang bagaimana sejarah Yahudi di Madinah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memang agak sulit untuk kemudian mencari tahu pastinya kapankah Yahudi ini ke Yathrib atau ke Madinah. Namun paling tidak ada 2 riwayat, ya, yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama adalah hadis dari Hanzalah. Hanzalah ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Ghasil.
Ghasil artinya adalah seorang sahabat yang syahid, yang kemudian ya sahabat ini dimandikan oleh malaikat lantaran dia syahid dalam keadaan baru saja meninggalkan istrinya yang dinikahi tersebut. Baik. Khotaliman rahimakumullah, Imam Ibnul Munzir ya, menjelaskan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam melaksanakan haji, ada beberapa kalangan Bani Israel yang turut juga berhaji. Dan ketika pulang mereka mampir di Madinah. Mereka perhatikan dan mereka jumpai bahwa karakter Yathrib ini adalah seperti yang mereka dapatkan dalam Taurat. Ya. Dan mereka juga melihat bahwa ini merupakan kota yang nantinya akan muncul Nabi yang terakhir. Ya. Sehingga sebagian dari mereka itu singgah di pasar Qainuqa dan kemudian mereka menetap di sana. Ini satu riwayat. Ya. Imam Ibnul Munzir meriwayatkan bahwa ya dari tadi saya katakan ya dari Sulaiman bin Abdullah bin Hanzalah Al-Ghasil radhiyallahu an. Yang satu lagi adalah dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Amr bin Yasir bin Ammar bin Yasir, di mana dalam riwayat ini diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam melaksanakan haji. Jadi memang haji ini adalah syariat yang cukup lama, dan saya mengatakan dalam pertemuan yang sebelumnya kemudian orang-orang Quraisy melakukan penyimpangan, ya, di mana kemudian mereka-mereka yang tawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan tanpa busana alias telanjang. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam sempat membawa Bani Israel, dan ketika mereka kembali dan melewati Yathrib, mereka melihat bahwa kota ini adalah kota yang dijanjikan dalam Taurat, bahwa di kota inilah nanti akan muncul Nabi yang terakhir, sehingga kemudian beberapa orang menetap di sana. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ini saya katakan karena memang peristiwa sebelum Nabi SAW, di mana sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwa Bukhtanasar, ya, raja diraja saat itu, ya, yang menguasai Babilonia, ya, dan dikatakan bahwa Bukhtanasar ini membantai Yahudi. Sehingga dengan kondisi yang tidak stabil seperti ini, kondisi politik yang tidak stabil ini menjadikan kalangan Yahudi menyebar ke berbagai daerah. Sehingga ketika mereka ke berbagai daerah, ya, mereka mendapati Yathrib ini cocok dengan apa yang disampaikan dalam kitab suci mereka. Ya. Di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, banyak pohon kurmanya, ya. Sebagian juga ada yang kemudian menetap di Syam, ya, Yaman dan lain sebagainya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, jadi inilah dua riwayat. Ya. Riwayat yang pertama dari sahabat Abu Hurairah bahwa orang-orang Yahudi dalam hal ini Bani Israel pertama kali ke Madinah itu lantaran mereka sepulang haji bersama Nabi Musa alaihissalam dan mendapatkan bahwa kota Yathrib ini adalah kota seperti yang dijanjikan dalam Taurat. Tapi dalam riwayat yang kedua, ya, yang pertama dari dua sahabat, yang kedua dari sahabat Abu Hurairah, ya, diceritakan bahwa sebabnya itu adalah karena masalah politik, ya. Karena masalah ketidakstabilan kondisi saat itu yang menjadikan orang-orang Yahudi di sekitar Babilonia, yaitu kemudian mereka harus pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, maka mereka ke daerah Hijaz, mereka ke daerah Syam, mereka ke daerah Yaman, dan salah satunya sebagian mereka kemudian mendapatkan ada kota yang seperti dijanjikan dalam Taurat, bahwa kota tersebut penuh dengan kebun kurma, maka mereka yakin bahwa ini adalah salah satu tempat, ini adalah merupakan tempat yang nanti Nabi terakhir akan diutus di sana. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Sebagian mereka, artinya dari Banu Harun ini ada yang singgah di Yathrib, ya. Dan mereka meninggal dalam kondisi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi masih ada yang masih mengadut daripada agama Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka percaya bahwa akan ada Nabi yang terakhir yang akan muncul di kota ini. Namun sayang, ya, ternyata putra-putri mereka tidak mengimani hal tersebut. Ya. Kafir, ya. Bahkan ketika Nabi SAW tiba ke Madinah, mereka orang-orang Yahudi yang ada di Qainuqa ini termasuk orang-orang yang membenci, iri, dengki kepada Nabi SAW. Ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, ini yang saya katakan bahwa mereka ini justru yang berusaha untuk melakukan pengkhianatan terhadap piagam Madinah yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW dengan mereka. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, itulah dua data sejarah. Yang pertama adalah lantaran mereka
pulang haji, yang kedua adalah karena ketidakstabilan politik di saat Bukhtanasor menjadi raja di Babilonia dan memerangi orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel, dan sampai kemudian mereka ada yang ke Syam, ada yang ke Yathrib, ada yang ke Yaman dan lain sebagainya. Ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, saya dapatkan dari bacaan saya bahwa selain faktor agama, ya, artinya mereka merasa bahwa ini akan menjadi tempat diutusnya Nabi terakhir, juga selain masalah politik, ya, di mana ketidakstabilan di zaman Raja Bukhtanasor tadi, saya mengatakan juga faktor ekonomi, ya, di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, kesuburan tanah di daerah Hijaz ini, ya, ini menarik orang-orang Yahudi, ya. Yathrib, Khaybar, Taima, Wadil Qura, Fadak, ya. Ini yang kemudian mendorong orang Yahudi kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai alternatif pemukiman bagi mereka. Ya. Jadi selain daripada faktor politik, yaitu ketidakstabilan, ya, kondisi politik saat itu, di mana Raja Bukhtanasor tadi saya katakan, juga karena faktor agama, ya, mereka melihat, oh iya, ini adalah kota yang dijanjikan dalam Taurat. Ternyata juga ada faktor ekonomi, bahwa mereka melihat tanah-tanah ini merupakan tanah-tanah yang subur, Yathrib, Khaybar, Taima, Wadil Qura, dan lain sebagainya, maka mereka kemudian bermimpi dan mereka kemudian berpikir untuk menciptakan pemukiman baru bagi orang-orang Yahudi di Yathrib ataupun di Madinah. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 146, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimanakah, ya, ingkarnya orang-orang Yahudi dengan apa yang mereka sudah ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang Yahudi, ya, dan orang-orang Nasrani yang telah kami berikan kami berikan kepada mereka Taurat dan Injil, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang Allah berikan kitab kepada mereka, di antaranya adalah Yahudi, itu kenal, ya, tentang tanda-tanda kota di mana Nabi terakhir akan diutus. Mereka juga kenal tanda-tanda kenabian Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Bapak Ibu, kita kenal anak-anak kita. Bagaimana tanda lahirnya, bagaimana perangainya, bagaimana kulitnya, bagaimana di punggungnya, bagaimanakah dan lain sebagainya. Saking begitu kenalnya mereka dengan tanda-tanda Nabi terakhir, sampai Allah mengatakan sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Tapi Allah mengatakan wa inna fariqan minhum, tapi kebanyakan dari mereka la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, mereka menyembunyikan kebenaran tersebut padahal mereka mengetahui. Jadi ketika mereka ke Yathrib ini, tadi saya katakan 3 faktor yang memicu mereka. Ada faktor politik karena ketidakstabilan. Yang kedua faktor agama karena mereka memang mencari, dan ini mereka katakan adalah sebagai tempat yang dijanjikan dalam Taurat. Dan yang ketiga memang ada faktor ekonomi di mana mereka melihat tanahnya subur dan mereka ingin untuk kemudian membangun pemukiman baru di wilayah-wilayah Yathrib, Khaybar, Taima, dan lain sebagainya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Setelah kemudian kaum Yahudi di Madinah, bagaimana kondisinya? Kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari segi sosial dan politik. Di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, ketika Yahudi ini bermukim di Yathrib, di pemukiman baru tersebut, maka mau nggak mau orang-orang Yahudi akan berdampingan dengan pribumi, orang-orang Arab yang sudah lebih dulu tinggal di tempat tersebut. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, sehingga terjadilah akulturasi budaya. Di mana mereka tidak bisa untuk berpisah dari masyarakat yang sudah lebih dulu ada di kota Yathrib tersebut. Sehingga dengan demikian pengaruh secara sosial, pengaruh secara politik itu cukup besar. Di mana saya dapatkan bahwa cara berpakaian mereka, begitu juga nama-nama mereka, ini sudah mengikuti tradisi Arab.
Contoh misalkan di antara nama mereka ada yang bernama Samuel bin Yazid. Samuel nama dari bahasa Ibrani, ya. Tapi Yazid itu adalah bahasa Arab. Ya. Zubair bin Battah. Ya. Zubair ini bahasa Arab, tapi Battah adalah nama Ibrani. Ya. Salam bin Mishkam. Ya. Salam adalah salah satu nama bahasa Ibrani. Ya. Huyai bin Akhtab. Ya. Serta yang lainnya ini merupakan nama tokoh-tokoh Bani Qainuqa dan Bani Nazir, di mana kalau kita lihat bahwa dari penamaan mereka itu sudah bercampur ya dengan orang Arab yang sudah ada di Madinah atau di Yathrib sebelum mereka datang. Cara berpakaiannya juga ya. Bahkan saya katakan di sini komunikasi sehari pun mereka sudah menggunakan bahasa Arab tapi dengan dialek action Ibrani. Ya. Jadi actionnya action Ibrani tapi bahasanya sudah berbahasa Arab. Ya. Inilah kondisi Yahudi ketika di Madinah, di mana secara sosial mereka terpengaruh dengan orang-orang Arab yang sudah lebih dulu tinggal di Yathrib. Ya. Budaya, sosialnya. Ya. Bahkan sebagian dari kalangan Yahudi itu dikenal pandai berpuisi bahasa Arab. Ya. Contoh misalkan Ka'ab bin Sa'ad al-Qurazi, Sarah al-Quraziyah, Rabi' bin Abi al-Huqaiq, ya, Ka'ab bin Ashraf, ya. Ini mereka adalah orang-orang Yahudi tapi pandai melantunkan syair, pandai untuk kemudian berpuisi dalam bahasa Arab. Ya. Jadi akulturasi budaya yang sangat kental karena mereka tidak bisa untuk kemudian berpisah ataupun mengasingkan daripada orang Arab yang memang sudah lebih dulu tinggal di kota tersebut. Hadirin khotariman rahimakumullah. Secara sosial, ya, maka klan-klan besar Yahudi, artinya kabilah-kabilah besar Yahudi, seperti Bani Nadir, Bani Quraiza, Bani Qainuqa, ya, mereka tuh berhasil menempati tempat-tempat strategis, artinya tempat-tempat tinggal yang strategis di sekitar Yathrib, yaitu daerah mana? Daerah Awali, ya, Wadi Muzainib. Jadi Awali ini adalah pegunungan yang ada di Madinah. Ya. Jadi daerahnya itu tinggi, sejuk, bagus, dan lain sebagainya. Nah, klan-klan terbesar dari Yahudi, saya katakan tadi Bani Nazir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, itu berhasil mendapatkan dan memiliki tanah di Awali tersebut. Ya, ini lokasi yang strategis. Ya. Nah, itu hadirin khotaliman rahimakumullah, bukan itu saja. Mereka juga berhasil menguasai sumber air di Madinah. Ya. Mereka berhasil menguasai sumber air di Madinah. Ya. Jadi kalau kita pergi ke Madinah atau Yathrib, maka tidak banyak sumber-sumber air, dan itu ternyata orang-orang Yahudi ketika mereka hijrah ataupun mereka kemudian migrasi ke Madinah, mereka selain menempati tempat-tempat dan tanah-tanah yang strategis, mereka juga berhasil menguasai sumber air di Madinah. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Bukan cuma mereka tinggal di daerah-daerah strategis, bukan cuma mereka menguasai sumber-sumber air di kota Madinah, bahkan saya katakan di sini bahwa mereka menguasai perdagangan. Pasar Bani Qainuqa ini menjadi pasar yang paling ramai, dan dia merupakan jantung ekonomi di Madinah, di pasar Bani Qainuqa ini. Jadi saya katakan tadi dari segi sosial dan politik, bagaimana orang-orang Yahudi di Madinah ini mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Arab di sana, dan mereka juga terjadi pengaruh dalam cara berpakaian, bahasanya, namanya, ya. Kemudian juga selain dari masalah sosial tersebut, ternyata mereka juga menguasai wilayah-wilayah strategis untuk menjadi pemukiman ataupun tempat tinggal. Di mana mereka tinggal di daerah Awali, ada Wadi Muzainib, Wadi Mahzur, Wadi Buton, ya. Dan mereka juga menguasai sumber air, bahkan mereka menguasai perdagangan, yaitu pasar Qainuqa yang merupakan jantung perekonomian yang ada di Yathrib atau di Madinah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, namun sejak kedatangan Aus dan Khazraj ini adalah dua klan Arab, ya, yang besar yang berasal dari Azad, ya. Jadi Aus dan Khazraj ini memiliki darah keturunan dari Azad al-Azdiyah, ya. Azad ini adalah di Yaman. Ibu Nabi SAW, ya, ini al-Azad, ya. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah, dominasi di Yahudi mulai pudar, ya, karena bangsa Arab, artinya suku Aus dan Khazraj ini cukup pandai mereka untuk kemudian menguasai ekonomi yang ada di Madinah. Aus dan Khazraj berhasil menggeser posisi Yahudi, meskipun, ya,
untuk daerah-daerah tempat tinggal yang strategis dan subur masih menjadi pemukiman dan kebun orang-orang Yahudi. Tapi untuk kondisi sosial, ya, kemudian juga kemasyarakatan, maka dengan datangnya Aus dan Khazraj ini membuat orang-orang Yahudi kemudian tergeser posisinya dengan kedatangan Aus dan Khazraj. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Apa yang dilakukan? Nih orang Yahudi memang terkenal eksklusif, ya. Ketika melihat bahwa kedatangan suku Aus dan Khazraj ini dan cukup menggeser dari posisi mereka, maka mereka semakin tertutup, semakin eksklusif. Ya. Maka mereka kemudian membangun perkampungan yang kokoh, ya, bahkan dalam bentuk benteng. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan atom, ya, semi benteng, dan rotij, rumah berdinding tanah liat. Padahal dulu itu belum demikian. Artinya ini adalah tempat-tempat yang kokoh. Ya. Beberapa pakar sejarah mengatakan di Madinah, ya, saat itu lebih dari 59 atom dan rotij. Artinya lebih dari 59 tempat semi benteng yang punya orang-orang Yahudi. Ya. Kalau di sebagian wilayah di Amerika, di Eropa, itu mungkin disebut dengan ghetto. Ya. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi ini mereka eksklusif dan mereka tinggal terpisah, dan mereka berusaha untuk kemudian melindungi diri mereka, self perlindungan. Jadi perlindungan mandiri agar jangan sampai kemudian kenapa-napa dikarenakan pengaruh daripada Aus dan Khazraj yang semakin besar. Ya. Jadi kembali bahwa orang-orang Yahudi, ya, membuat bangunan dan rumah mereka bukan sekedar bangunan, tapi semi benteng. Ya. Dan rumah dinding tanah liat yang kokoh. Ya. Jadi ini saya kira sampai sekarang pun banyak di antara orang-orang Jews, ya, baik di Amerika maupun di Australia ataupun di Eropa, yang pola hidupnya itu mereka berkumpul, kemudian juga mereka eksklusif, ya, sekolahnya tersendiri, kemudian juga pasarnya tersendiri, bangunan rumah mereka tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Ya, itu yang kurang lebih mereka lakukan ketika di Madinah. Setelah kita tahu bagaimana keadaan Yahudi dari segi sosial, dari segi ekonomi, ya, politik yang ada di Madinah, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, saya tambahkan bahwa ternyata, ya, orang-orang Yahudi juga mengalami perpecahan di kalangan internal mereka. Ya. Sehingga mau nggak mau mereka kemudian harus bersekutu dengan orang-orang Arab yang ada. Ya. Menjadikan mereka harus berkoalisi dengan orang-orang Aus dan Khazraj yang saat itu memiliki pengaruh yang besar terhadap orang setempat. Ya. Akhirnya kemudian, ya, perpecahan ini menjadikan Bani Qainuqa berkoalisi, ya, beraliansi, bersekutu dengan kaum kaum Khazraj, sedangkan Bani Nazir dan Bani Quraidah ini berkoalisi ataupun bersekutu dengan Bani Aus. Ya. Jadi Bani Qainuqa dengan Khazraj, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah dengan suku Aus. Ya, jadi masing-masing berusaha untuk kemudian bersekutu dengan masyarakat Arab yang ada di kota Yathrib tersebut. Ya. Perpecahan ini ternyata hadirin khotaliman rahimakumullah semakin memperlemah mereka. Ya, klan-klan besar ini justru kemudian berpisah satu dengan yang lainnya, yang membuat mereka mau nggak mau harus kemudian menempel, bersekutu kepada bangsa Arab yang memang kuat saat itu, yaitu Aus dan Khazraj. Hadirin khotaliman rahimakumullah, setelah kita tahu bagaimana kondisi sosial, kondisi politik, ya, maka yang berikutnya adalah aspek politik saat orang-orang Yahudi berada di Madinah. Ya. Dari segi aspek politik, maka kita sampaikan Bani Nazir dan Bani Quraidah ini, mereka dua kabilah ini menguasai ladang-ladang dan kebun-kebun yang subur di Madinah. Ya. Bani Nazir dan Bani Quraidah, mereka menguasai lahan-lahan subur dan lahan-lahan strategis yang mereka gunakan untuk kebun-kebun kurma. Ya. Sedangkan Bani Qainuqa ini nguasain pasar. Ya. Jadi Bani Qainuqa menguasai pasar, yang tadi saya katakan bahwa pasar Qainuqa ini merupakan jantung perekonomian di kota Madinah. Sedangkan dua klan yang lain, yaitu Bani Nazir dan Bani Quraidah, kalau mereka menguasainya adalah tanah-tanah yang strategis, menguasai kebun-kebun kurma yang ada di Madinah. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Bani Nazir dan Bani Quraidah ini membawa cara bercocok tanam ketika orang-orang Yahudi ini di Palestina. Jadi mereka mewarisi
bagaimanakah cara bercocok tanam dari orang-orang di Palestina, dan itu ternyata berhasil ya. Kebun-kebun kurma mereka subur, hasilnya juga melimpah ya, dan lain sebagainya ya. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah ya. Bukan itu saja, bukan cuma mereka menguasai kebun kurma, menguasai pasar di Madinah, tapi mereka juga membawa teknologi-teknologi ringan yang ini kemudian mereka lakukan di Madinah, yaitu bagaimana kemahiran mereka dalam membuat perhiasan, kemahiran mereka dalam membuat pakaian, kemahiran mereka dalam membuat senjata, kemahiran mereka dalam membuat alat-alat pertanian dan yang lain sebagainya. Sehingga dengan demikian semakin mengokohkan kondisi dominasi Yahudi atas ekonomi yang ada di Madinah. Ya. Tadi saya katakan bahwa sudahlah dua kabilah besar dari orang Yahudi ini, yaitu Bani Nazir dan Bani Quraizoh, menguasai lahan-lahan subur. Bani Qainuqa menguasai pasar Qainuqa, ya. Dan mereka juga ternyata membawa ya, cara model bercocok tanam di Palestina mereka terapkan di Madinah, dan ternyata cocok sekali, sehingga kemudian kebun-kebun kurma mereka subur, hasilnya juga melimpah ya. Bukan itu saja, tadi saya katakan bagaimana mereka juga punya kemahiran, punya keterampilan yang ini kemudian layak untuk mereka jual, seperti misalkan kerajinan dan kemahiran mereka membuat pakaian, baju perang, senjata, alat-alat pertanian, sehingga kemudian ekonomi mereka semakin kokoh di Madinah. Hadirin khotimah rahimakumullah ya. Namun sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, berkaitan dengan orang-orang Yahudi ini, bahwa mereka akaluna lis-suht ya. Mereka ini adalah pemakan riba ya. Maka didapati dalam sejarah bahwa praktek-praktek ribawi itu tumbuh subur ya. Bagaimana bunga riba ini ditetapkan kepada si peminjam dengan bunga yang tinggi ya, sehingga kadang jumlah hutang itu artinya jumlah bunganya lebih besar daripada jumlah uang yang dipinjam ya, karena bunganya terus berbunga sehingga kemudian ya, ribanya itu artinya kelebihannya itu jauh lebih besar daripada uang yang sempat dipinjam. Sehingga dengan demikian yang kaya menjadi semakin kaya dengan konsep ribanya, dan yang miskin makin terpuruk ya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian memicu banyak konflik dikarenakan ketidakadilan ini. Ya. Jadi terjadi bagaimana kriminalitas, terjadi bagaimana pertikaian satu dengan yang lain, karena kenapa? Ribawi yang membuat tidak nyaman satu dengan yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah kondisi ekonomi saat Yahudi menetap di Madinah. Mereka memang menguasai kebun kurma, mereka menguasai pasar ya. Mereka juga terampil, mereka bikin baju perang, kemudian mereka bikin alat-alat pertanian. Cuma sayang mereka menjadi orang-orang yang mempraktekkan riba, sehingga saya katakan tadi yang miskin menjadi semakin miskin, bahkan tidak sedikit yang bunga dari pinjamannya jauh lebih besar daripada uang yang dipinjam. Ini yang kemudian banyak menimbulkan konflik. Ya. Kondisi yang berikutnya adalah dari segi aspek pendidikan dan agama. Ya. Dari segi aspek pendidikan dan agama, ya, tadi hadirin khotimah rahimakumullah, orang-orang Yahudi ini kan eksklusif, ya, sehingga berkaitan dengan pendidikan dan agamanya juga mereka sangat eksklusif, ya, di mana orang-orang Yahudi ini membangun tempat-tempat pendidikan keagamaan secara khusus yang dikenal dengan Bait al-Midras. Bait al-Midras ya. Midras sendiri adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah tempat kumpul ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, anak-anak mereka tidak disekolahkan ataupun tidak belajar bareng dengan anak-anak yang lain, tapi mereka lebih eksklusif ya, untuk menyekolahkan di sekolah-sekolah mereka yang mereka namakan dengan Bait al-Midras ya, apalagi dengan ajaran agamanya ya. Jadi memang Yahudi pada saat di Madinah itu, walaupun mereka hidup berdampingan dengan orang Arab setempat, walaupun mereka terpengaruh secara bahasa, mereka menggunakan bahasa Arab tapi dengan action dan dialek orang-orang bahasa Ibrani ya. Tapi ternyata untuk hal-hal kayak pendidikan, hal agama mereka itu eksklusif. Ya. Di mana saya katakan bahwa mereka mengembangkan pendidikan dan tradisi keagamaan tersendiri.
Ya. Dan mereka namakan sekolah mereka dengan Bait al-Midras. Ya. Jadi inilah kondisi Yahudi ketika berada di Madinah. Secara sosial, tadi saya katakan, bagaimana secara sosial ini mereka adalah para pendatang, ya, tapi mereka bisa hidup berdampingan dengan orang-orang Arab yang ada di sana. Secara ekonomi, mereka banyak menguasai kebun-kebun kurma, menguasai pasar, ya. Bahkan tadi saya katakan, mereka juga menguasai sumber-sumber air, ya, sumur dan lain sebagainya. Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, mereka mempraktekkan riba, mereka melakukan hal-hal yang menjadikan ketidaknyamanan hidup bermasyarakat saat itu. Ya. Adapun kondisi pendidikan dan agama, ya tadi sudah disampaikan, bagaimana orang Yahudi dengan kebiasaan mereka yang eksklusif ini, maka secara pendidikan juga mereka membangun tempat khusus untuk mereka yang mereka beri nama dengan Bait al-Midras. Ya. Di situ anak-anak mereka belajar pelajaran-pelajaran dan mereka juga belajar tentang agama. Ya. Jadi memang eksklusif. Ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Poin yang terakhir adalah bagaimana berakhirnya Yahudi di Madinah. Ya. Kalau kita kembali kepada pelajaran 2 pekan yang lalu, bagaimana hadirin khotaliman rahimakumullah, ada 3 klan terbesar, ada 3 kabilah terbesar Yahudi di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, Bani Qainuqa ini, ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini ternyata sangat iri dengan kemenangan Nabi dalam perang Badar. Ya. Jadi menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad dengan para sahabat bersukacita, ya, dengan kemenangan mereka dalam perang Badar, ini membuat Yahudi Banu Qainuqa itu kemudian geram. Ya. Bahkan hadirin khotaliman rahimakumullah, mereka dengan berani mengatakan kepada Nabi SAW, yang tadi saya sampaikan, bahwa janganlah engkau merasa sombong wahai Muhammad dengan kemenanganmu hari ini. Ya. Tapi kalaulah engkau berhadapan dengan kami, maka belum tentu hasilnya seperti sekarang. Artinya ya belum tentu menang lah gitu ya. Tidak hanya sekedar di ucapan mereka melakukan hal ini. Ya. Bahkan juga ternyata iri mereka, dengki mereka itu sampai kepada perbuatan yang menjadikan akhirnya piagam ataupun perjanjian Madinah itu dibatalkan. Ya. Di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, ada seorang muslimah yang bermaksud untuk memperbaiki sesuatu di pasar Qainuqa, dan ternyata saat dia duduk, ya, dengan kurang ajarnya, ya, orang yang bekerja di pasar tersebut, dia kemudian mengikatkan hijab daripada muslimah tersebut. Sehingga pada saat kemudian dia terbangun, pada saat dia bangkit, terbukalah dan tersingkaplah auratnya. Wanita ini berteriak. Saat itu ada seorang muslim yang datang, maka kemudian dia bunuh pekerja tersebut, tukang dagang tersebut, tapi kemudian muslim ini dikeroyok oleh orang-orang Yahudi sehingga kemudian meninggal dunia. Ya. Nabi SAW sangat marah luar biasa. Ya. Wajah beliau terlihat sekali ketika perang Bani Qainuqa ini. Ya. Sangat-sangat merah sekali. Ya. Tangan beliau bergetar. Ya. Saking begitu kesalnya beliau dengan apa yang dilakukan oleh Bani Qainuqa. Bisa dibayangkan, perang Badar itu tahun kedua Hijrah. Menurut riwayat perang Bani Qainuqa itu adalah bulan Syawal. Ya. Kita bisa bayangkan bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Berarti piagam Madinah itu baru sebentar sudah dilanggar oleh Banu Qainuqa tersebut. Ya. Melihat Nabi marah seperti ini, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia merayu, ya, agar jangan sampai Nabi Muhammad SAW kemudian membunuh mereka semuanya. Ya. Nabi SAW terdiam. Dirayu lagi sampai kemudian yang ketiga kali Nabi SAW kemudian mengatakan, sekarang terserah engkau. Artinya terserah. Lalu kata Nabi SAW, lihat wajah mereka di sini lagi. Maka kemudian Banu Qainuqa ini, ya, pindah meninggalkan kota Yathrib atau kota Madinah, dan mereka kemudian pindah ke daerah Khaybar. Ya. Jadi kembali bahwa pengkhianatan yang pertama itu adalah dilakukan oleh orang-orang Banu Qainuqa. Ya. Dan itu baru berapa bulan, ya, sejak piagam Madinah itu dibuat. Mereka ternyata sudah berkhianat. Ya. Mereka berhasil mempermalukan seorang muslimah. Ya. Jadi kembali bahwa ini yang kemudian menjadikan
orang-orang Qainuqa ini harus kemudian terusir. Jadi bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir tanpa sebab, tapi karena mereka melanggar piagam Madinah yang sudah disepakati baik Muslim maupun orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah saat itu. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan kepada Bani Nazir dan Bani Quraisyah bahwa kalau mereka kemudian macam-macam, kalau mereka kemudian berbuat hal yang sama, maka Nabi Muhammad SAW juga pasti akan memberikan hukuman kepada mereka. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dengan liciknya dia mendatangi Bani Nazir, dengan liciknya dia mendatangi Bani Quraisyah, mengiming-imingi mereka semuanya, bahwa kalau mereka berani menghadapi Muhammad SAW, dan kemudian Muhammad dengan sahabat-sahabatnya ini kalah, maka Bani Nazir dan Bani Quraisyah akan diberikan kebun-kebun milik kaum muslimin. Tadi saya sampaikan bahwa Bani Nazir dengan Bani Quraisyah ini memang mereka adalah orang-orang yang suka berkebun. Kebun kurma mereka tadi saya katakan subur dan lain sebagainya. Nah, ini orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay melobi kepada mereka untuk mau berontak kepada Muhammad SAW. Dan mereka mendapatkan iming-iming kalau sampai Muhammad dengan para sahabatnya ini terkalahkan, maka Bani Nazir dan Bani Quraisyah dipersilakan untuk mengambil tanah di Madinah. Tentu mereka kemudian tergoda dengan ucapan orang munafik ini. Orang munafik ini kemudian menyampaikan bahwa selain mereka berjanji akan memberikan ladang-ladang bekas milik daripada orang Muslim kalau sampai orang Yahudi ini menang, maka yang kedua, hadirin khotul iman rahimakumullah, orang-orang munafik dalam hal ini Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, apabila engkau berani melawan Muhammad, kami akan berada di belakangmu. Sekian pasukan siap untuk membantu kalian. Ini menjadikan Bani Nazir dengan Bani Quraisyah ini makin pede mereka, makin percaya diri mereka. Karena kenapa? Mereka merasa akan dibantu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga rekan-rekannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hal yang berbeda. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Lihat, ini perkataan orang-orang munafik, Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara mereka dari orang-orang kafir dari ahli kitab. Di sini yang dimaksud dengan munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dikatakan saudara mereka karena sama-sama sebenarnya nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul di sini Allah katakan itu kemudian melobi. Bagaimana kemudian meyakinkan orang-orang Yahudi, la in ukhrijtum, seandainya kalian diusir, lanakhrujanna ma'akum, kami pun akan ikut keluar bersama kalian. Jadi artinya kalau kalian akan diusir seperti Banu Qainuqa, nggak usah takut. Kita juga bakalan ngedukung kalian. Kita juga akan meninggalkan kota Madinah. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Allah melanjutkan, wala nuti'u fikum ahadan abada. Wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Subhanallah. Sekiranya kalian diusir, kami pun akan keluar bersama kalian. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kalian. Kata mereka, ini kata mereka. Dan jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu sungguh benar-benar adalah pendusta. Jadi Bani Nazir dengan Bani Quraisyah udah percaya diri nih, bahwa mereka akan mendapat support dari kaum muslimin. Mereka akan mendapatkan dukungan dari orang dalamnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan, tentang orang-orang munafik yang berjanji akan bersama dengan orang-orang Yahudi kalau sampai mereka diusir, atau bahkan mereka akan ikut berjuang bersama orang-orang Yahudi kalau mereka sampai kemudian diusir. Tapi apa yang terjadi? Hadirin khotul iman rahimakumullah, ketika Nabi SAW menyerang kepada Bani Nazir dan Bani Quraisyah, maka penyerangan ini nggak berlangsung lama. Nggak berlangsung lama. Beda ketika Nabi menaklukkan Banu Qainuqa.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Bani Qainuqa itu sampai 15 hari, ya, dikepung, ya, sehingga kemudian udah nggak bisa melakukan apa-apa, baru mereka akhirnya pasrah, dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bermaksud untuk menghukum mereka, tapi kemudian dilobi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi kembali bahwa kalau dengan Bani Nazir dan Bani Quraisyah nggak perlu waktu lama, ya. Membutuhkan waktu cuma 1 malam. Ini membuat orang-orang Bani Nazir dan Bani Quraisyah ini ketakutan, ya, berada dalam pengembukan tersebut. Akhirnya mereka menyerah dan mereka sepakat untuk meninggalkan Madinah. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, lihat, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan gagahnya dengan bersama para sahabat berhasil mengepung orang Yahudi Bani Quraisyah dengan Bani Nazir dalam waktu hanya 1 malam. Ya. Akhirnya mereka menyerah. Dan kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, mereka sepakat untuk meninggalkan kota Madinah. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kepada mereka, ya, untuk pergi meninggalkan kota Madinah. Ini kan tadi saya katakan di sini bahwa mereka sepakat untuk meninggalkan kota Madinah. Nabi mengizinkan mereka untuk meninggalkan kota Madinah, tapi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan mereka boleh bawa barang-barang mereka. Mereka boleh bawa onta-onta mereka, mereka boleh bawa kuda-kuda mereka, tapi mereka tidak boleh untuk membawa senjata mereka keluar dari Madinah. Artinya, ketika mereka ingin keluar Madinah, senjata mereka ditinggalkan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Hadirin khotal iman rahimakumullah, saking begitu dengkinya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengkinya mereka kepada kaum muslimin, sampai-sampai mereka yang sudah diberikan kesempatan mulia oleh Nabi untuk meninggalkan kota Madinah, bawa harta mereka, tapi apa yang terjadi? Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Surat Al-Hasyr. Bagaimana mereka menghancurkan rumah-rumah mereka. Kenapa demikian? Karena mereka dengki, agar jangan sampai kemudian bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin sedikit pun. Jadi saking dengkinya mereka, ya, padahal Nabi sudah memberikan keringanan kepada mereka untuk meninggalkan kota Madinah tanpa merasa takut, ya. Untuk meninggalkan kota Madinah cukup, hadirin khotal iman rahimakumullah, meninggalkan senjata-senjata mereka, tapi ternyata mereka dengki, mereka iri, ya. Sehingga kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, mereka menghancurkan rumah mereka sendiri. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Al-Quran mengatakan demikian. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka. Kenapa? Agar tidak bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Saking begitu irinya, saking begitu dengkinya, saking begitu bakhilnya, sampai mereka tidak ingin kalau bekas rumah mereka ini kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Hadirin khotal iman rahimakumullah, hanya satu saja di antara mereka yang kemudian masuk Islam, ya. Sebagian dari mereka kemudian berangkat ke Syam, ya. Sebagian lagi bergabung dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, setelah perang Khaybar inilah di mana Nabi menganalisa bahwa yang menjadi pemicu, yang menjadi penyebab masalah-masalah yang ada adalah orang Yahudi. Maka ketika selesai perang Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa tidak boleh lagi orang-orang Yahudi, ya, berada di kota Madinah saat itu. Jadi sejak perang Khaybar dan bersih mereka dari kota Madinah, maka tidak diperkenankan Madinah diinjak oleh orang-orang yang kafir, dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Jadi secara ringkas bahwa orang-orang Yahudi ini, ya, datang ke Yathrib atau datang ke Madinah karena beberapa aspek, karena beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah karena kondisi politik, ya, di mana Raja Bukhtanasir saat itu, ya, mencari-cari orang-orang Yahudi, dia mempekerjakannya sehingga kemudian membuat orang-orang Yahudi menyebar. Ya. Saya katakan ada yang ke Syam, ya, ada juga yang ke Yaman, dan ada yang kemudian di Madinah. Ya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, di Madinah mereka hidup dengan orang-orang yang ada di sana. Mereka berbahasa Arab, ya, cuma actionnya Ibrani, ya. Mereka juga, hadirin khotal iman rahimakumullah, menguasai tempat-tempat yang strategis, ya, tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk berdagang, ya. Bagaimana mereka juga, hadirin khotal iman, secara ekonomi, ya, menguasai ladang-ladang kurma
yang kemudian subur, melimpah dan lain sebagainya. Mereka juga hadirin khotimah rahimakumullah menguasai pasar yang ada di Qainuqa, ya. Tapi sayang disayang, tadi saya katakan mereka mempraktekkan menerapkan riba sehingga kemudian sering menimbulkan konflik satu dengan yang lain. Ya. Begitu juga tadi saya sampaikan bagaimana kondisi pendidikan mereka, kondisi keagamaan mereka, dan lagi-lagi bahwa ternyata yang melanggar daripada perjanjian itu adalah orang-orang Yahudi. Bagaimana Bani Qainuqa mereka melanggar perjanjian sehingga kemudian Nabi SAW ya mengusir mereka dan mereka sebagian besar tinggal di Khaybar. Dua kabilah yang lain ternyata kemakan dengan ucapan orang munafik. Ya. Bagaimana orang munafik ini berjanji bahwa mereka akan bersama dengan orang-orang Yahudi sehidup semati untuk memerangi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak muncul sama sekali sehingga hadirin khotimah rahimakumullah, Bani Nazir dengan Bani Quraisyah ini kemudian diusir dan mereka sebagiannya tinggal di Khaybar, sebagian kembali ke daerah Syam. Dan hadirin khotimah rahimakumullah, di saat perang Khaybar itulah Nabi SAW kemudian menghancurkan orang-orang Yahudi, termasuk mengharamkan sejak saat itu bahwa kota Madinah tidak boleh dimasuki oleh orang-orang Yahudi ataukah orang Nasrani. Hadirin khotimah rahimakumullah, ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Yahudi di kota Madinah, baik dari kedatangannya, baik pada saat mereka di Madinah, dan kapan berakhirnya kehidupan ataupun sejarah Yahudi di Madinah. Saya kira demikian dan saya kembalikan ke Pak Farhad sebagai MC. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukron Ustaz. Sudah masuk beberapa pertanyaan Ustaz. Apakah Ustaz langsung bacakan atau Ustaz mau saya bacakan Ustaz? Boleh dibacakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Raja Bukhtanar apakah sama dengan Raja Nebukadnezar yang jalim terkenal di buku sejarah dunia, juga dari Babilonia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Menarik sekali ya. Nebukadnezar atau Bukhtanasar banyak yang menganggap sama dua raja ini. Ya. Jadi saya pernah baca dalam sejarah bahwa Nabi SAW mengatakan akan ada 4 raja yang menguasai dunia. 2 raja Muslim artinya beriman kepada Allah dan 2 raja itu kafir. Raja yang Muslim itu adalah Dzulqarnain dan juga Nabi Sulaiman. Ya. Dan yang kafir itu adalah ya, Bukhtanasar atau Nebukadnezar dan yang satu lagi adalah Namrud. Ya. Jadi dengan demikian Bukhtanasar dengan Nebukadnezar itu wallahu alam sependek yang saya tahu itu adalah sama. Ya, wallahu alam. Yang kedua Ustaz, tentang maksud dari janji pertama dan janji kedua untuk Bani Israel yang ada di surat Al-Isra ayat 5 dan 7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Ini mesti kita buka dulu tentang janji pertama dan janji kedua. Cuma hadirin khotimah rahimakumullah yang pastinya ya di mana Bani Israel ini kita perlu lihat konteksnya. Apakah Bani Israel yang ada dalam surat Al-Isra tersebut adalah Bani Israel yang bersama dengan Nabi SAW? Ataukah itu Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam? Ya. Yang pastinya memang Allah Subhanahu wa taala hukum kepada Bani Israel karena mereka melakukan banyak sekali pelanggaran sehingga mereka yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka itu dibikin linglung selama 40 tahun. Ya, jadi wallahu alam kalau memang di surat Al-Isra ya maka saya lebih berpandangan bahwa itu adalah kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam dan setelahnya. Bukan Bani Israel ataupun orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah. Saya kira demikian, nanti akan saya coba buka lagi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah kaum Yahudi yang saat ini masih eksis melakukan dakwah seperti kaum Nasrani dan Muslim, mengapa mereka berpakaian hitam-hitam dengan topi bulat hitam besar
dan rambut panjang menjuntai di kepala bagian kiri dan kanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin khotaliman rahimakumullah ya. Masyarakat Yahudi ya sampai sekarang ini mereka masih eksis ya. Dan saya kira mereka masih banyak bisa kita temui di Amerika, di Australia, dan tadi saya katakan saya jadi teringat kalau ketika di Australia terutama di daerah Sydney. Di Sydney itu ada Sydney Jewish Museum. Jadi ada sejarah Yahudi di Sydney dan di situ digambarkan bagaimana pertama kali pemukiman orang-orang Yahudi di Sydney. Mereka menguasai sekitar pantai, daerah Bondi Beach ya. Kemudian mereka ke daerah-daerah sekitar pantai dan tidak jauh dari daerah-daerah city. Makanya kalau yang ke Sydney itu daerah-daerah tadi saya katakan kayak di Madinah ya, daerah-daerah yang tinggi, daerah-daerah yang bagus, daerah-daerah yang strategis, yang dekat dengan pusat bisnis dan lain sebagainya, itu dikuasai oleh mereka. Dan kita saksikan bahwa mereka memang masih banyak yang berpakaian dengan menggunakan tradisi mereka ya, dengan topinya, dengan lintingan rambutnya, bahkan hadirin khotaliman rahimakumullah, mereka juga memiliki sekolah-sekolah khusus ya yang tadi saya katakan kondisi eksklusif mereka itu sampai sekarang. Saya kira di Amerika juga ada kayak daerah perkampungan Yahudi yang mereka ternyata juga sangat ketat untuk masalah pernikahan ini. Mereka banyak yang masih sangat menjaga darah keyahudian mereka, pendidikan mereka juga eksklusif ya. Bahkan makanan mereka juga mereka banyak yang sangat komitmen yang dikenal dengan kosher ya. Saya ingin mengatakan bahwa kosher itu berbeda dengan makanan halal kita ya, walaupun dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu secara sembelihan itu sangat-sangat ketat, tapi saya ingin mengatakan bahwa tetap kalau kita naik flight kita mintanya halal food ya. Walaupun tidak jarang kalau kita naik pesawat itu ketika kita minta halal food mereka mengatakan adanya kosher. Mau nggak kosher ya? Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, saya mengatakan bahwa beda ya antara halal food dengan kosher ya. Jadi kembali bahwa memang mereka masih eksis sampai sekarang dan mereka masih menerapkan cara berpakaian seperti itu, kemudian juga sisi eksklusif mereka masih mereka pakai, mereka juga masih sekolah sangat-sangat eksklusif ya, sekolah-sekolah Yahudi ya, kemudian mereka juga anak-anaknya pada bawa bekal dari rumah, jarang yang jajan di mana-mana. Jadi karena mereka sangat-sangat komitmen dengan hal-hal tersebut ya. Jadi kembali bahwa kenapa mereka berpakaian hitam ya karena itu tadi. Itu merupakan pakaian yang dianjurkan dan diajarkan dalam agama mereka. Begitu juga dengan linting-lintingan rambut, kemudian juga peci, ya, topi dan peci cetoknya itu termasuk di antara bagian daripada ritual dan ajaran-ajaran mereka. Ya, saya kira itu wallahu a'lam. Ustaz, ada pengumuman dari Mas Aji, Ustaz, sebentar saat masalah fundraising. Ya. Mas Aji. Mas Aji. Silakan Mas Aji. Ya, insyaallah, sebentar. Unmute dulu Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hada wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Farhad, sebelum saya mulai tolong dikasih jadi co-host Pak Farhad. Sudah Mas Haji, sudah. Sudah ya? Oke. Terima kasih Pak Farhad, terima kasih Ustaz Agus yang memberikan waktunya kepada saya. Mungkin Bapak Ibu telah dengar ya bahwa kita jamaah Muslim Indonesia di LA sedang mengadakan fundraising. Masjid kita ini renovasinya biayanya cukup besar. Kita total kekurangan dana sekitar $180.000 ya. Untuk jamaah komunitas Muslim di LA mungkin jumlah itu sangat-sangatlah besar. Jadi kalau Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada bisa berbagi dengan kami jemaah LA untuk bisa membantu
menutup kekurangan biaya renovasi masjid kita ini. Jadi, alhamdulillah, mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah ke LA, lokasi masjid kita itu sangat strategis ya di tengah kota LA. Tidak jauh dari downtown, juga tidak jauh dari KJRI Los Angeles, cuma sekitar 1 mile atau 1,6 kilo gitu kalau jadi insya Allah sangat strategis, sangat kalau ada orang Indonesia berkunjung ke LA, insya Allah menjadi salah satu tempat singgah orang-orang Indonesia tersebut. Jadi mohon bantuannya, dia berbagi dengan saudara-saudara di tempat tinggal ibu bapak semuanya untuk bisa berbagi beban dengan kita. Jadi renovasi ini udah berlangsung lama. Kita mulai sejak 15 Januari tahun ini, dari awal Januari sebelum COVID. Tadinya rencananya sekitar selesai bulan September, cuma akhirnya tertunda karena COVID ini bilangnya kontraktor itu kadang ada material yang suplainya lebih lambat, juga inspektor juga kadang nggak selalu datang tepat waktu. Nah, nanti bisa saya share ini statusnya. Statusnya 75% sudah selesai. Saya lihatkan gambarnya, saudara. Saya share screen. Lihat screen saya, Bu, Bapak, Farhad? Saya belum, sebentar lagi mungkin. Tapi saya lihat ada lagi sharing screen. Ya. Ada ya? Ya. Oke. Ya, kelihatan. Oke. Ya, ini flyer kita. Ini tampak luar masjid kita. Ini masih ada salibnya. Insya Allah nanti akan kita usahakan ditutup atau diturunkan, masih belum statusnya masih belum fix mau diapakan dulu. Cuma pada prinsipnya nanti salibnya nggak kelihatan, Insya Allah. Ini tampak luarnya, terus kemudian saya F5 mana salah? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini tampak luar. Nah, ini depan dari masjid kita masih banyak sampah. Ini tampak dari sisi sebelah barat kalau salah ini. Nah, ini konstruksi di dalam, ini kubahnya udah kelihatan berbentuk. Ini kubahnya. Ini bagian tengah masjid. Jadi itu kalau Bapak ingin bisa berbagi dengan kita, bisa zelle ke kita. Zelle ke donation, ya, saya ketik donation @infola.org. Ini bisa zelle, bisa juga Venmo, ya, bisa Venmo dan zelle. Juga bisa lewat PayPal atau bisa lewat kredit card. Bisa Bapak Ibu bisa datang ke website kita infola.org. Insya Allah informasi itu ada semuanya di sana. Mungkin hanya itu, Ustadz Agus. Mungkin bisa juga dibantu untuk promosi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kesempatan bagi kita ya
untuk dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ikut saham dalam masjid di Los Angeles ini ya, Masjid At-Tahir, dan saya pernah ke Los Angeles, bagaimana jamaahnya luar biasa, guyupnya, bersatunya, dan luar biasa. Jadi ini kesempatan bagi kita, peluang bagi kita untuk bisa ikut membangun, berpartisipasi, ya, mendirikan rumah Allah Subhanahu wa taala di bumi Amerika. Karena itu saya ngajak nih yang pada hadir, dan juga bisa juga ngajak yang lain, karena barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan sedikit pun. Ya, jadi mari, ini bisa dihubungi ke link yang sudah disampaikan oleh Mas Aji. Ya, wallahu a'lam. Saya kembalikan ke Pak Farhat. Ada 2 pertanyaan terakhir, Sat. Yang pertama, apakah semua nabi beretnik Yahudi, hanya Nabi Muhammad SAW beretnik Arab? Yang kedua, benarkah orang Yahudi orang yang paling pintar-pintar di dunia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, tidak ya. Banyak juga para nabi yang bukan beretnik daripada Bani Israel. Jadi saya ingin mengatakan 2 hal. Yang pertama, Bani Israel itu berbeda dengan Yahudi. Ya. Bani Israel ini artinya adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Di antara anak Nabi Yakub ada yang namanya Yahuda, Yahudi tadi. Ya. Jadi setiap Yahudi itu Bani Israel, tapi tidak setiap Bani Israel itu Yahudi. Gitu. Nah, memang banyak nabi yang berasal dari Bani Israel, banyak nabi yang dari Bani Israel, tapi tidak semuanya, ya, tidak semuanya, ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi yang terakhir itu dari etnik Arab, yaitu dari keturunan Ismail alaihissalam, ya, untuk memberikan pelajaran bahwa selama ini Allah sudah utus nabi dari kalangan Bani Israel, tapi ternyata mereka dustakan, ternyata mereka abaikan, bahkan ada di antara para nabi yang waliyazubillah mereka bunuh. Jadi jawabannya adalah memang banyak nabi yang berasal dari Bani Israel, tapi tidak semuanya. Ya. Beberapa nabi itu bukan dari kalangan Bani Israel. Dan Allah jadikan nabi yang terakhir itu adalah dari keturunan Ismail, yaitu dari etnik Arab. Yang pertanyaan terakhir adalah, benarkah orang Yahudi itu orang yang paling pintar? Para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ya, bahwa Allah mengutamakan, artinya memberikan keutamaan kepada mereka atas orang-orang yang ada di dunia, maka dikatakan bahwa keutamaan itu adalah pada zaman itu. Ya. Artinya kalau sekarang, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, kalau ada di antara mereka yang pintar, ada mereka yang jenius, ya, maka ini bukan menjadi kaedah keumuman sehingga dikatakan yang paling pintar. Jadi dengan demikian tidak, mereka bukan menjadi orang yang paling pintar, karena Allah Subhanahu wa taala sudah cabut kelebihan dan keistimewaan itu dikarenakan banyaknya mereka mengingkari para nabi, bahkan tidak sedikit mereka yang kemudian berkhianat dengan para nabinya. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz, setelah selesai pertanyaan terakhir, selesai juga acara kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dari tausiah tadi, hingga kita dapat mengerjakan apa yang telah diperintahkan Rasulullah SAW dan mengikuti apa kehidupan Muhammad SAW. Sebelum acara berakhir, Ustaz, mohon doa, Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ya Allah, kami mohon cinta kepadamu,
Kami memohon cinta kepada Rasul-Mu. Kami memohon padamu ya Allah untuk dapat mencintai amal-amal yang mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Allahumma ya Allah, perbaikilah diri kami. Ampunilah dosa kami, baik yang telah lalu maupun yang saat ini kami lakukan. Ampuni juga dosa ibu ayah kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami mewarisi akidah dan akhlak daripada Islam. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat padamu, berbakti pada orang tuanya. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah segala wabah dan pandemi ini dari negeri kami dan negeri-negeri yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz atas waktunya. Semoga apa-apa yang telah Ustaz sampaikan dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu ke depan Ustaz. Baik, khair insyaallah. Syukron Ustaz, syukron. Afwan. Pamit Farhat. Oke Ustaz. Semuanya Mas Aji. Terima kasih Ustaz Agus. Sama-sama. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa donasinya. Alhamdulillah kita udah ngumpulan 53.000 dolar. Alhamdulillah.
gede. Kasih subuh Kemana nasi gorengnya di kawal? Susah.
可以有人